Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dilan Afiani. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus yang ada pada mata kuliah Filsafat Ilmu untuk memenuhi penugasan ulangan tengah semester pada semester ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran filsafat ilmu dalam menilai validitas dari sebuah teori dan juga bagaimana proses falsifikasi dapat diterapkan dalam konteks ini. Nah, kita perlu mengingat kembali nih bahwa terdapat 3 dimensi dari filsafat ilmu yang dapat menilai suatu validitas. Yang pertama itu adalah ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, di sini aku bakal ngebedah satu persatu dari ketiga dimensi tersebut supaya kita ini lebih mengerti apa peran filsafat dan fakta ini. Yang pertama itu adalah dimensi ontologi. Nah, dimensi ini tuh menanyakan soal kenyataan. Nah, jadi dari sisi ini filsafat ilmu itu mengingatkan kita bahwa sebuah teori itu bukanlah kenyataan itu sendiri. Teori hanyalah sebuah peta yang digunakan untuk memahami suatu kenyataan yang ada. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini selalu mengalami perubahan dan juga tidak berada dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, banyak teori yang terus berkembang dan juga diperbarui sesuai perkembangan suatu kondisi yang dihadapi. Contohnya, kita ini memiliki sebuah peta kota yang dibuat pada tahun 2010. Ketika dulu kita gunakan, peta ini masih sangat akurat dan masih sangat membantu kita untuk mengarahkan ke suatu tempat. Tapi, apakah ketika peta ini digunakan di tahun 2006, apakah peta ini masih sama akuratnya seperti dulu? Tentunya tidak. Kenapa? Pastinya kondisi kota di tahun 2006 itu sudah mengalami perubahan, sudah mengalami perkembangan, sehingga kondisi ini sudah tidak sama lagi seperti tahun 2010. Nah, apakah peta lama ini salah? Tentunya tidak, bukan salah, tapi peta lama ini belum cukup untuk menggambarkan kondisi kota di tahun 2006. Nah, itu sama halnya kayak teori si profesor ini. Teori profesor ini itu bukannya salah, tapi teori itu belum cukup dalam, belum cukup spesifik untuk memahami beberapa spesies tertentu yang memiliki mekanisme DNA yang lebih rumit. Yang kedua merupakan dimensi epistemologi. Nah, dimensi itu bertanya soal bagaimana cara kita mengetahui sesuatu. Nah, disinilah peran filsafat ilmu itu berperan banyak dalam kasus ini. Kenapa? Karena dari sini kita tuh jadi tahu bahwa tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang memiliki hasil final. Maksudnya ilmu pengetahuan itu bersifat terbuka dalam menerima sebuah perubahan jika ada data-data baru yang lebih akurat dan juga lebih relevan. Terus yang kedua itu dalam filsafat ilmu itu dalam kita memperoleh sebuah ilmu pengetahuan itu tuh harus berdasarkan data-data yang akurat dan juga dapat dipercaya. Makanya di kasus tadi itu si profesor itu mengajak tim peneliti muda untuk berdiskusi bersama. Nah, itu tujuannya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari si peneliti muda itu bisa dapat diandalkan, bisa dapat dipercaya gitu. Jadi kita jadi paham ya, kalau ternyata emang gak ada teori yang benar-benar memiliki hasil final dan juga sempurna. Setiap teori itu masih bisa berkembang dan juga berubah sesuai dengan kondisi yang nantinya akan dihadapi seperti apa. Sehingga dari tindakan yang dilakukan si profesor itu tuh sudah cukup bijak ya, dimana dia tuh kayak menerima sebuah kritikan dan juga gak ngerasa kalau teori yang dia buat itu tuh udah bener, udah paling bener gitu. Malah dia tuh ngajak diskusi bareng si peneliti muda itu. Nah, justru itu tuh menandakan kalau dia itu ilmuwan yang baik ya, karena ilmuwan yang baik itu adalah ilmuwan yang siap untuk melakukan revisi dan juga bahkan melepas teorinya jika memang teori tersebut terbukti salah. Yang ketiga merupakan dimensi aksiologi. Nah, dimensi itu bertanya soal nilai dan juga dampaknya. Jadi, dari filsafat ilmu itu mengingatkan kita bahwa ilmu itu harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Contohnya dari kasus tadi, di mana teori DNA yang diajarkan oleh profesor itu kan sudah dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan terapi gen kan. Tapi, jika dalam kasus tersebut teori itu masih belum cukup lengkap dan juga masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, apakah terapi yang dikembangkan dengan teori tersebut masih aman untuk digunakan atau malah masih perlu dianalisis secara mendalam dan juga dievaluasi untuk menentukan apakah terapi ini masih aman atau tidak gitu. Jadi dari sisi aksiologi itu mungkin untuk memastikan dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, apakah itu masih aman atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas bagian kedua. Bagian kedua ini menanyakan bagaimana proses falsifikasi dapat diterapkan dalam konteks ini. Perlu kita ketahui juga ya bahwa falsifikasi ini merupakan sebuah ide yang dibuat oleh tokoh filsuf terkenal bernama Karl Popper. Karl Popper ini menjelaskan atau menyebutkan bahwa suatu teori itu dapat disebut ilmiah jika teori tersebut dapat dibuktikan salah. Jadi singkatnya Karl Popper itu bilang kalau suatu teori itu harus dapat dibuktikan salah, ada kemungkinan salahnya supaya bisa diuji. Nah, kalau misalkan dari hasil uji yang kita lakukan itu terdapat pembuktian kesalahan, nah kesalahan itu masih bisa kita perbaiki dan kita bisa mengembangkan si teori ini supaya nggak salah lagi gitulah intinya. Nah, jadi kalau misalkan segala sesuatu hal itu yang nggak bisa diuji ataupun nggak bisa dibuktikan salah, itu tuh kan jadi kita nggak bisa membuktikan ya, kita nggak tahu apakah itu benar atau cuma bohong gitu. Kita nggak bisa tahu juga apakah itu cuma pendapat pribadi atau seperti apa. Nah, makanya si Karl Popper bilang kalau ilmu itu harus ada kemungkinan salah dan juga bisa diuji. Analoginya seperti ini, misalkan kita ini bilang kalau ada hantu di kamar kita, nah tapi kan hantu ini nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar dan nggak bisa terlihat lah kasat mata lah wujudnya. Nah, berarti itu nggak bisa diuji kan. Nah, berarti kalau dari sisi pandang Karl Popper ini tuh bukan termasuk ilmiah atau bukan sebuah ilmu tapi hal lain. Terus kalau misalkan kalau analoginya ada obat yang bisa menurunkan panas dalam waktu 2 jam, nah itu masih kita buktikan kah apakah itu benar ataupun cuman bohongan, ini masih bisa dibuktikan. Nah, ini baru disebut sebagai ilmiah karena masih bisa kita buktikan.
Nah, terus bagaimana sih proses falsifikasi ini tuh bekerja dalam kasus ini? Yang pertama, teori lama si sang profesor ini tuh bisa membuat klaim yang jelas dan juga spesifik dari mekanisme DNA. Karena suatu klaim yang jelas dan juga spesifik itu tuh merupakan tanda yang bagus karena berarti teori itu masih bisa diuji. Terus ini tuh merupakan teori bisa dibuktikan secara langsung. Yang kedua itu kan si peneliti muda ini tuh menemukan sesuatu yang ada dalam filsafat ilmu, yaitu bukti yang bertentangan. Nah, jadi si peneliti muda ini tuh nemuin kalau ternyata ada beberapa spesies yang mekanisme DNA itu tuh gak berjalan sesederhana itu. Mereka itu memerlukan mekanisme DNA yang lebih kompleks lagi. Nah, ini tuh disebut dalam ilmu filsafat itu merupakan data yang bertentangan. Jadi kesimpulannya teori yang dibuat oleh si profesor ini tuh sifatnya itu nggak universal, belum menyeluruh, karena teori ini tuh nggak berlaku untuk beberapa spesies. Nah, yang ketiga berarti ini tuh menanyakan bagaimana semua pihak itu dapat merespon temuan tersebut. Jadi dari kasus ini tuh kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita dapat bersikap dogmatis, yaitu sikap di mana seorang itu merasa dirinya paling benar sehingga ia tuh tidak menerima sebuah pendapat atau bukti baru karena dia rasa apa yang ia temukan itu emang udah benar, jadi dia nggak perlu nih pendapat baru gitu atau bukti baru. Terus yang kedua itu kita bisa melakukan hal yang bijak seperti kita ini menerima sebuah pendapat ataupun sebuah kritikan yang masuk seperti apa yang dilakukan seorang profesor tadi, di mana dia ini malah mengajak si peneliti muda ini buat berdiskusi bersama. Yang keempat, kita bisa melakukan pengujian ulang yang lebih komprehensif seperti yang disarankan oleh peneliti muda tersebut, di mana kita tuh berarti ngelakuin pengujian ulang lah buat ngelihat hasilnya apakah hasilnya itu bakal tetap konsisten atau tidak gitu, buat dicek kembali lah data-data yang didapatkan sebelumnya. Dari hasil analisis yang telah kita lakukan tadi, kita mengetahui filsafat ilmu itu mengajarkan bahwa suatu ilmu yang baik adalah suatu ilmu yang selalu terbuka untuk dapat diperbarui, dikritisi, dan juga dikembangkan, bukan ilmu yang tidak pernah dipertanyakan kebenarannya. Baik, sekian hasil analisis yang telah saya lakukan tadi. Semoga penjelasan yang telah saya berikan ini dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang jelas. Sekiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.